Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini, yaitu kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang dengan nama Ahmad Zainuri, Andri Indah Susila, dan Sasa Mahfiratin. Baik, kali ini kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Penilaian Otentik dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas Tinggi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Arum Gatiningsi MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas Tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya tentang materi dari kami, yaitu penilaian otentik dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, mari kita simak video berikut yuk. Penilaian otentik adalah bentuk penilaian yang meminta peserta didik menunjukkan kinerja dalam konteks dunia nyata yang menunjukkan aplikasi bermakna dari penerapan pengetahuan dan keterampilan. Tujuannya adalah untuk mengukur berbagai keterampilan dalam berbagai konteks yang mencerminkan situasi di dunia nyata di mana keterampilan tersebut digunakan. Gambaran perkembangan belajar peserta didik perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa peserta didik mengalami proses pembelajaran dengan benar. B. Model penilaian otentik. Yang pertama, penilaian kinerja atau yang biasa disebut performance. Digunakan untuk mengukur status peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Jadi, peserta didik kita itu dikasih tugas, bagaimana cara anak didik kita itu mengerjakan suatu tugas atau menyelesaikan tugas tersebut. Yang B. Penilaian diri atau sejawat. Merupakan teknik penilaian meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian. Nah, misalnya ini menilai dirinya sendiri itu seperti bagaimana sih anak itu bisa mengerti sifat aslinya sendiri, bagaimana dia mengerjakan suatu proses, apakah sama dengan temannya atau ada cara sendiri untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang C. Wawancara lisan merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan melakukan tanya jawab sepihak. Jadi, guru itu bertanya langsung dengan siswa apakah dia berespon dengan baik atau tidak. Maka dari itu kita dapat melihat langsung atau menilai langsung dari anak tersebut. Yang D. Pertanyaan terbuka, yaitu model penilaian kinerja yang meminta peserta didik membaca materi, kemudian merespon pertanyaan terbuka yang memuncul kompetensi dan berpikir tingkat tinggi. Akan tetapi, pertanyaan terbuka harus dibatasi supaya jawabannya tidak terlalu luas dan bermakna sesuai dengan tujuannya. Misalnya, dalam sekolah dasar itu kerja kelompok dan kelompoknya itu presentasi, maka yang tanya jawab itu akan meluas atau hanya pada materi yang disampaikan kelompok tersebut. Yang E. Menceritakan kembali teks atau cerita merupakan model penilaian otentik yang meminta peserta didik membaca atau mendengarkan suatu teks, kemudian menceritakan kembali ide pokok atau bagian yang dipilihnya. Misalnya anak tersebut menghafal atau menceritakan kembali suatu kejadian yang sudah dialami tempo hari atau sudah lama, biasanya seperti itu. F. Menulis sampel teks adalah bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk menulis teks narasi, ekspositori, persuasi, atau kombinasi berbeda dari teks tersebut. Yang G. Eksperimen atau demonstrasi penilaian untuk menilai yang meminta peserta didik melakukan eksperimen dengan bahan sebenarnya dan mengilustrasikan bagaimana suatu bekerja. Di situ hampir sama semua ya, caranya itu seperti menggambar atau menulis kembali suatu kejadian, atau biasanya pernah dibaca tapi kan biasanya jangan lupa, ada yang ingat. Itu bisa dituangkan dalam sebuah tulisan pada peserta didik.
Di situ banyak sekali. Sampai yang J. Penilaian portofolio merupakan penilaian terhadap sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama proses belajar dalam kurun waktu tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan jika menggunakan portofolio adalah: yang pertama, adanya kesesuaian antar kompetensi yang diukur dengan portofolio sebagai bahan atau cara untuk menilai. Dua, portofolio yang akan dinilai betul-betul hasil karya peserta didik itu sendiri, bukan karya orang lain. Tiap portofolio harus diketahui isinya untuk menentukan keterkaitan kompetensi dan indikator yang diukur capaiannya oleh peserta didik. Kita sebagai guru kan pasti ada indikatornya, dia tuh memenuhi kriteria tersebut atau tidak. Biasanya kan dituliskan oleh orang tua, itu sangat-sangat tidak boleh ya. Lanjut, langkah penilaian otentik. Yang perlu diperhatikan selain langsung menilai langsung, ada pun langkah-langkah penilaian otentik. Yang pertama, identifikasi dan penentuan standar adalah pernyataan dari apa yang peserta didik harus tahu dan mampu lakukan. Jadi tidak asal-asalan untuk memberikan suatu penilaian, tapi juga ada standar untuk melakukannya. Yang penentuan tugas otentik. Setelah menentukan standar pemilihan tugas otentik, harus disesuaikan dengan kompetensi mana yang akan diukur dan disesuaikan dengan keadaan dunia nyata, tidak asal-asalan. Pembuatan kriteria tugas otentik digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik peserta didik menyelesaikan tugas dan seberapa baik telah memenuhi standar identifikasinya. Yang D, pembentukan rubrik digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian peserta didik. Yang E, pengolah skor penilaian otentik. Skor merupakan jumlah jawaban benar peserta didik sebagai hasil koreksi dari pekerjaannya. Misalnya hukum jual beli, hukum koperasi unit desa, dan BIMAS. Manfaat penilaian otentik. Saat ini, penilaian otentik sangatlah disarankan untuk digunakan. Hal tersebut disebabkan penilaian otentik menekankan pencapaian peserta didik untuk menunjukkan kinerja dan melakukan sesuatu. Kegiatan tersebut ditunjukkan dengan kesiapan peserta didik untuk berunjuk kerja setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Penilaian otentik menyediakan informasi yang berharga kepada guru pada kemajuan siswa serta keberhasilan instruksi. Orang tua akan lebih mudah memahami penilaian otentik dari persentil abstrak, perankingan, dan pengukuran lain tes standar. Jadi manfaat penggunaan penilaian otentik menurut Mueller tahun 2008 yaitu: A. Memungkinkan dilakukannya pengukuran secara langsung terhadap kinerja peserta didik sebagai indikator capaian kompetensi yang dibelajarkan. Jadi, dalam kegiatan ini, peserta didik dituntut untuk berunjuk kerja dalam situasi konkret atau nyata dan sekaligus bermakna yang secara otomatis juga mencerminkan penguasaan dan keterampilan keilmuannya. Unjuk kerjanya juga bersifat langsung terkait dengan konteks situasi dunia nyata dan tampilannya juga dapat diamati secara langsung. B. Memberikan kesempatan peserta didik untuk mengkonstruksikan hasil belajarnya. Peserta didik diminta untuk mengkonstruksikan hal yang telah diperoleh ketika mereka dihadapkan pada situasi konkret. C. Memungkinkan terintegrasikannya kegiatan pembelajaran, belajar, dan penilaian menjadi satu paket kegiatan yang terpadu, sehingga saat peserta didik dihadapkan pada satu topik, peserta didik juga diminta untuk berunjuk kerja mempraktikkannya dalam sebuah situasi konkret yang sengaja diciptakan. Terus yang terakhir, ada memberikan kesempatan peserta didik untuk menampilkan hasil belajarnya. Jadi, itu beberapa manfaat penilaian otentik. E. Penilaian otentik dalam pembelajaran sastra.
Asesmen atau penilaian pada hasil belajar siswa dilakukan hanya sebatas mengukur domain kognitif yang terlihat pada soal-soal ujian sekolah dan ujian nasional. Pemikiran ini didasari dari teori taksonomi Bloom dan kurikulum 2013 bahwa penilaian itu harus dilakukan secara holistik untuk mengetahui kemampuan siswa secara utuh dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen otentik mampu mengukur, memonitor, dan menilai semua aspek belajar yang tercakup dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor, baik yang tampak sebagai hasil akhir dari suatu proses pembelajaran maupun berupa perubahan dan perkembangan aktivitas dan perolehan belajar selama proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Menurut Deptiknas dalam Datrini 2007 mengatakan asesmen otentik merupakan jenis asesmen alternatif yang bertujuan mendapatkan informasi tentang perkembangan dan tingkat pencapaian siswa melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat tentang tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Pencapaian atau penilaian otentik dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan berlangsung, sehingga tekanan penilaian ini diarahkan pada proses belajar daripada hasil belajar. Asesmen otentik memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan penilaian konvensional. Asesmen otentik menuntut peserta didik agar dapat menunjukkan hasil belajar berupa kemampuan dalam kehidupan nyata, bukan sesuatu yang dibuat-buat atau yang hanya diperoleh di kelas, melainkan tidak dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Asesmen otentik ditawarkan sebagai dekonstruksi asesmen konvensional karena asesmen otentik merupakan penilaian yang senyata-nyatanya yang dapat menggambarkan kemampuan pembelajar sesungguhnya dalam artian tidak parsial dan manipulatif. Menurut Kosasi tahun 2014, konsep parsial berarti asesmen itu hanya mengukur aspek tertentu saja, misalnya pengetahuan atau keterampilan saja. Sementara konsep manipulatif terrekayasa atau bersifat seolah-olah bahwa kemampuan yang diukur dengan perangkat atau cara pengukurannya tidak tepat, misalnya mengukur kemampuan siswa membaca puisi diukur dengan teknik tes objektif. Semestinya pengukuran dilakukan secara nyata dan langsung, yakni menilai siswa ketika melakukan praktik membaca puisi tersebut. Persoalannya adalah bagaimana menerapkan asesmen otentik secara benar sesuai aturan dan membiasakan guru untuk melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran sastra sebagai resistensi dari pembelajaran sastra yang termarginalkan. Penerapan asesmen otentik harus berpegang pada beberapa prinsip, yaitu 1. Penilaian dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. 2. Asesmen haruslah mencerminkan masalah dunia yang nyata. 3. Asesmen menggunakan ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar siswa. Dan 4. Asesmen bersifat holistik yang mencakup semua aspek, kognitif, afektif, dan psikomotor.